warahmatullahi wabarakatuh. Maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelasnya dipimpin Yuni ya, ketua kelasnya. Terlambat ya, boleh masuk aja. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Baca doa dalam hati mulai. Sudah selesai. Wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga doa kita diijabah ya teman-teman. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat. Nah, sebelum lanjut, Ibu absensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk, cuman ada yang masih di jalan, Ibu. Oke, baik. Berarti ada yang masih belum sampai ya? Iya. Masih banyak yang belum ke sekolah? Iya, masih banyak. Oke. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti yang sekolah sekarang insya Allah pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, walaupun ada badan ya. Gimana liburannya? Biasa aja. Oh, biasa aja. Kurang panjang. Enggak liburan? Tidur aja. Oh, tidur aja. Enggak apa-apa ya, ibu juga sama, tidur aja. Oke, jadi sekarang kalian ketemu lagi sama ibu dan di sini kita akan melanjutkan materi di mana materi sebelum kita libur itu materi silakan. Nah, sebelum kita libur, kemarin kita sudah membahas operasi bilangan bulat, pengertian bilangan bulat, dan jenis-jenisnya bilangan bulat. Nah, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya yaitu operasi bilangan bulat. Oke, boleh teman-teman semuanya dikeluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Kita akan belajar yaitu operasi bilangan bulat. Coba deh ibu tanya, kalian kemarin dapat THR nggak? Enggak. Oke, nah misalkan kalau kalian punya uang THR 10.000, terus kalian jajan sebesar 15.000, kira-kira uangnya jadi berapa? Berapa? Minus, siapa bisa yang nyebut? Yang menjawab? Ya, tepuk tangan buat mereka. Iya betul ya, tadi kata Mega, uang kita jadi minus. Nah itu yang akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah di sini ada tujuan pembelajaran, di mana peserta didik dapat menjelaskan konsep dan sifat-sifat operasi bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan tepat. Namun di pertemuan kita kali ini, Ibu boleh langsung duduk ya. Kasih Bu. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita hanya membahas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi untuk pembagian akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menerapkan operasi bilangan bulat dalam menyelesaikan masalah kontekstual kehidupan sehari-hari secara sistematis dan bernalar. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat merefleksikan proses penyelesaian operasi bilangan bulat dan mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan strategi yang digunakan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini coba yang di kotak kuning Ibu mau Widya buat ngebaca. Adalah min 3 derajat Celcius pada siang hari suhu naik sebesar
11 derajat Celcius, berapakah suhu pada siang hari? Nah dari yang Widya bacakan, coba teman-teman lihat di gambar ini. Ini kira-kira namanya benda apa? Termometer. Nah, di dalam termometer itu ada angka-angkanya. Bisa dilihat ya. Waalaikumsalam. Boleh silakan langsung duduk ya. Maaf, Ibu telat. Iya. Langsung dikeluarkan dulu bukunya. Ada Ibu. Oke, yang telat kenapa nih? Pada telat bangun atau macet di jalannya? Telat bangun. Telat bangun. Kenapa? Kalau aku kebetulan tadi perutnya lagi gak bagus. Oh gitu, jadi masih sakit. Sekarang sudah sembuh? Udah, kalau udah selesai. Alhamdulillah. Nah di sini di termometer itu kan ada angka-angkanya ya. Di sini ada angka 0, di mana kalau misalkan angka 0 kita bergerak ke atas, angkanya itu akan semakin besar dan bernilai positif. Nah kalau di termometer, kalau si cairan merah ini tuh ada di atas, berarti suhu ruangan kita tuh lagi panas-panasnya. Nah sebaliknya, di 0 ke bawah atau bergerak ke bawah, angkanya itu akan semakin mengecil dan bernilai negatif. Nah, tadi yang dibacakan Widya, suhu pada pagi hari itu ada di minus 3 derajat Celcius, berarti ada di bawah 0 derajat. Nah, ketika siang hari suhu naik sebesar 11 derajat Celcius. Nah, yang harus kalian perhatiin di sini, bukan tiba-tiba suhunya ada di 11 derajat Celcius ya, tapi dari negatif minus 3 derajat Celcius kita melangkah sebanyak 11 derajat Celcius. Nah, berarti dari minus 3 kita melangkah ke atas karena tadi naik sebesar, berarti kita ke atas ya langkahnya. Kalau misalkan turun sebesar, berarti kita melangkah ke bawah. Nah, dari negatif 3 derajat Celcius, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 itu ada di titik 8 derajat Celcius. Nah, coba kalian perhatiin. Dari penjelasan tadi, kira-kira ada operasi apa di sini? Betul banget. Nah, di sini nah, selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kita simbolkan dengan huruf Z. Nah, di sini ada garis bilangan di mana di sini angka 0 atau bilangan 0. Lalu, ketika kita bergerak ke kanan, itu nilainya akan semakin besar dan bernilai positif. Makanya dinamakan bilangan bulat positif. Nah, sebaliknya kita bergerak ke arah kiri, bergerak ke kanan itu semakin besar dan bernilai positif. Berarti kalau misalkan semakin ke kiri, kebalikannya, yaitu nilainya semakin kecil dan bernilai negatif, maka dinamakan bilangan bulat negatif. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bilangan bulat itu terdirinya dari bilangan negatif sama positif aja. Nah, karena itu saja, karena untuk yang bilangan cacah dan bilangan prima dan lainnya itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ke kanan itu bilangan bulat positif. Di sini tadi udah bilang bilangan 0, dan ke sebelah kiri atau ketika kita bergerak ke sebelah kiri itu dinamakan bilangan bulat negatif. Contohkan tentang suhu ya. Lalu tadi tentang uang, dan contoh lainnya itu ada di saldo rekening. Karena saldo rekening juga kan ada minusnya ya. Ada minusnya, ada plusnya, seperti itu. Kita masuk ke operasi hitung. Nah, operasi pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan bilangan bulat.
Nah, di mana dalam penjumlahan itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada komutatif, di mana A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Jadi urutannya dirubah pun nanti hasilnya akan tetap sama. Contohnya, tambah negatif 5 itu akan sama dengan negatif 5 ditambah 2. Nah, untuk cari tahu hasilnya, hasil dari 2 ditambah negatif 5, di sini Ibu sudah membawa media yang dinamakan obibol. Dari sini kelihatan? Obibol di mana di sini ada garis bilangan, di sini ada bilangan 0. Ketika ke kanan akan semakin besar nilainya dan bernilai positif, di mana di sini diwarnai dengan warna pink. Nah, ketika bergerak ke kiri, angkanya akan semakin mengecil dan bernilai negatif, di mana di sini diwarnai dengan warna ungu. Tadi di soalnya 2 ditambah negatif 5. 2 itu bilangan apa? Positif. Dan berwarna pink. Berarti kita cari yang angka di warna pink. Nah, berarti ini 2 lalu ditambah negatif 5. Nah, negatif 5 itu kan bilangan negatif dan berwarna ungu. Berarti kita cari kartunya juga yang berwarna ungu. Nah, langkah selanjutnya, karena di sini udah ada 2 ditambah negatif 5. Nah, 2 itu kan bilangan positif dan berwarna pink. Berarti kita ke arah sini. Nah, di sini udah ada kertas-kertas panjang. Karena di sini warna pink, berarti kita ngambilnya juga warna pink dan jumlahnya 2. Karena tadi di sininya 2. Nah, ini. Lalu yang selanjutnya itu negatif 5, berarti kita ambil yang berwarna ungu sebanyak 5. Nah, selanjutnya teman-teman coba lihat di sini. Nah, setelah udah kita ngambil kertas-kertas panjang ini, sekarang kita coba pasangkan yang pink dengan yang ungunya. Misalkan ini kita pasangkan dengan ungu yang ini. Nah, ini akan bernilai 0. Nah, kita simpan. Lalu yang ini kita pasangkan dengan yang ini dan akan bernilai 0 juga. Nah, ini sisanya. Apakah masih bisa dipasangkan? Tidak. Nah, berarti ini adalah sisanya, yaitu 3. 3 ini berwarna ungu, berarti bilangannya negatif. Berarti jawabannya negatif 3. Nah, berarti di sini jawabannya negatif 3. Bisa dipahami? Ya, ke materinya. Nah, selanjutnya sifat yang kedua itu ada asosiatif, di mana asosiatif itu adalah pengelompokan. Di mana di sini yang pertama yang dikelompokkan itu A ditambah B dulu, sama dengan A ditambah B ditambah C, dan yang kedua itu yang dikelompokkan B ditambah C. Nah, ini hasilnya itu akan sama. Jadi mau kita ngelompokin yang mana dulu, hasilnya itu akan tetap sama. Nah, sifat yang terakhir itu ada distributif. Dimana di sini contohnya A dikali B plus C sama dengan, jadi kita mengalikan ke dalam. A ini kita kalikan ke semua elemen yang ada di dalam kurung. Jadi A dikalikan dengan B, lalu A dikalikan dengan C. Nanti hasilnya kita jumlahkan. Seperti itu. Misalkan 2 ditambah
2 dikali 3 ditambah 5 misalkan. Berarti 2 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 5. Nah, ini yang dinamakan sifat distributif. Dua ditambah negatif 5. Ibu mau tanya tadi yang terlambat. Coba Riana, negatif 2 ditambah negatif 5 berapa? Negatif 7. Negatif 7. Gimana teman-temannya? Jawaban Riana benar? Benar. Oke. Ibu kasih. Coba yang selanjutnya tadi Widya. 2 dulu dikalikan 1. Oke, 2 dikali 1. Lalu 2 kali 2. 2 dikali 2. Oke, berarti 2 dikali 1. 2 2 ditambah 2 kali 2 4. Oke, jadi hasil akhirnya 6. 6. Tepuk tangan semuanya. Nah, di dalam pengurangan bilangan bulat itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangannya. Jadi kalau contohnya A min B atau A dikurangi B itu akan sama dengan A ditambah min B. Contohnya 3 itu sama dengan 2 ditambah negatif 3. Misalkan contoh lainnya 5 dikurang 7. Berarti hasilnya Elsa? Enggak. 5 ditambah negatif 7. Pengurangan itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan terlebih dahulu. 2 dikurangi 3. Nah, di sini 2 dikurang 3. Nah, 2 dikurang 3, tadi kan di operasi pengurangan itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan terlebih dahulu ya. Berarti kalau 2 dikurangi 3 itu kan jadi 2 ditambah negatif 3. Berarti kita ambil yang positifnya 2. Nah, walaupun karena kan tadi 2 dikurangi 3, tapi 3-nya itu bukan kita ambil dari yang positif. Karena tadi kita sudah merubah menjadi penjumlahan kan. 2 dikurang negatif 3. 2 ditambah negatif. Oh iya, 2 ditambah negatif 3. Berarti kita ambil, jadi 3 ini sudah berubah menjadi negatif. Nah, langkahnya tadi sama. Kita tinggal pasangkan ya. Ini sama ini sama ini bernilai 0 ya. Nah, sisanya adalah negatif 1. Jadi hasil dari 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Oke, bisa dipahami? Misalnya kita gak pakai itu gimana? Kapan? Nah, kita bisa membayangkan kita tuh menjadi hutang. Jadi kita bisa ngebayangin ini pakai kata hutang gitu ya. Misalkan soalnya negatif 5 dikurang 2. Nah, kita bisa ngebayanginnya negatif itu kita anggap sebagai hutang. Ya, jadi kita punya hutang 5 terus dikurang, berarti kita ngutang lagi ya. Ngutang lagi 2. Jadi udah kita punya hutang 5, kita hutang lagi 2. Jadi hasilnya 7. Iya, jadi hutangnya jadi nambah besar ya. Jadi hutangnya jadi 7. Seperti itu, Mediana. Oh iya, makasih Ibu. Oke.
selanjutnya di sini ada operasi yang ketiga, yaitu adalah operasi perkalian. Di mana kita tahu kan ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Di mana jika 3 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya 15. Nah, di dalam perkalian teman-teman harus diperhatikan lambangnya. Jadi ketika plus dikalikan dengan plus hasilnya plus. Lalu positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Nah, sebaliknya pun jika negatifnya di depan, negatif dikalikan dengan positif hasilnya itu negatif. Dan yang terakhir, negatif jika dikalikan dengan negatif hasilnya positif. Nah, di sini juga ada contohnya. Yang pertama tadi positif ketemu positif hasilnya positif. Nah, positif ketemu dengan negatif hasilnya negatif. Negatif ketemu positif hasilnya negatif. Dan yang terakhir, negatif ketemu dengan negatif hasilnya positif. Nah, itu untuk operasi perkalian. Kita kembali lagi ke papan Obrigor. Kita pakai contoh soal yang baru. 2 dikali dengan minus 5. Berarti kan karena tadi perkalian itu penjumlahan yang berulang. Jadi di sini negatif. Nah. Dikalikan dengan negatif 5. Nah, negatif 5 itu adalah bilangan negatif dan berwarna ungu. Nah, itu berarti negatif 5 kita ambil sebanyak berapa? 10. Karena kan 5 ditambah 5. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu yang selanjutnya juga kita ambil sebanyak 5. Nah, setelah itu kita hitung ya. 5 ditambah 5 10. Karena di sini berwarna ungu, berarti hasilnya negatif 10. Kayak seperti itu. Aku pengen yang ngambil 5 aja, boleh gak? 5 Tanya itunya si ungu tadinya, ngambilnya tuh cuma 5. kan di dalam perkalian itu penjumlahan yang berulang. Jadi 5 kalinya harus ada 2 kali dong. Berarti tetap harus ngambil si ungu itu tuh 10, maksudnya 10 biji, 10 apa sih? 10 apa sih? Ya, 10 buah. Ya, Iya, betul, harus seperti itu. Oh iya. Makasih Ibu. Sama-sama. Oke. Nah, itulah tadi terkait penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembagian kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Ada kelompok atas dan kelompok bawah ya. Dan LKPD. Nah, silakan kalian isi identitas yang ada di LKPD. Di situ silakan kalian tuliskan nama kelompok dan nama anggotanya ya. Sekarang tanggal berapa Ibu? 9. Sekarang tanggal 9.
Oh iya itu ibu. Oh tulis aja gitu ya. Iya, tulis aja namanya. Boleh kasih itu langsung diisi atau nunggu ibu dulu? Boleh langsung diisi, Nar. Aduh tentunya sini ayo. Ayo, silakan semuanya berdiskusi ya. Kita baca. Ibu boleh disobek nggak? Ini mana Boleh. ada yang sobek jahit ibu masih. Soalnya boleh disobek ibu. Boleh. Kenapa ibu gak disobek kan? Ibu udah. Oke. Kalau ada kesan boleh panggil. Mau bertanya, Iya. maaf ya. Oke, ibu, ini kalau ada tanda yang sama tapi berdekatan itu gimana? Nah, kalau misalkan tadi contohnya 3 negatif dikurang negatif 2 seperti ini ya. Ya ibu. Nah, tadi kan bisa dirubah ke dalam bentuk positif ya. Nah, kita bisa membayangkan di sini negatif ketemu negatif, kita rubah menjadi positif. Jadi 3 ditambah 2 seperti itu. Berarti kalau ada tanda yang berdekatan gitu bisa dikaliin ya. Iya. Oke, makasih ibu. Iya, sama-sama. Ibu jawaban aku udah benar belum? Yang atas udah semua. Oke. Kelompok kupu-kupu udah. Oke, yang mau sambil nyoba pakai Albigo boleh. Ibu kenapa gak buatnya 2 aja satu orang? Waduh. Terima kasih. Ibu aja Ya udah boleh. Ibu ini benar nggak? Makasih ya kakak. Coba dihitung lagi. Tidak, aku mamalesnya nanya ibu. Coba dihitung lagi pakai kertasnya. Ah ini. Ya betul. Benar hitung dulu. Oh iya, kan hitung dulu. Iya, berarti sisa 3 ya. 8 7 nah sisanya 3. Oke, yaudah. Oke ibu udah. Oke, kelompok siapa yang sudah? Oh, udah semuanya. Oke, berarti Tuliskan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal 7 dikurangi negatif 3. Nah untuk langkahnya yang pertama itu kan 7 dikurangi negatif 3. Itu kan ada dikurangi sama ada angka negatif. Bisa kita ubah menjadi 7 ditambah 3 yang hasilnya 7, 8, 9, 10. Jadi hasilnya 10. Sama. Untuk nomor 2, dari masalah suhu di atas, bagaimana cara kamu membayangkan operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan? Nah, yang pertama, suhunya, ini kan suhunya di sini ya, sudah dibaca sama teman-teman. Nah, yang pertama itu mulai dari negatif 5 yang kalau di bilangan bulat itu ada di sebelah kirinya 0. Kemudian suhunya itu naik 8 derajat Celcius, berarti bergerak ke arah kanan 8 langkah, berarti hasilnya itu nanti ada di 3. Jadi hasilnya adalah 3 derajat Celcius. oke, beri tepuk tangan buat Rahayu. Dari jawaban Rahayu, jawabannya sudah benar. Oke, teman-teman, selanjutnya, oh iya, boleh lembar di belakang kalian isi. Ada di lembar paling belakang. Ya, nah, pemahaman dirinya boleh kalian isi ya, lalu dikumpulkan ke ibu. Iya. Menerapkan aturan tanda dalam pembagian kan belum ya yang pembagian kan pembagian belum, jadi jangan dulu soal kontekstual menggunakan operasi bilangan bulat. Paham? Oke, boleh dikumpulkan lagi. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, di sini Ibu cek jawabannya. Alhamdulillah semuanya benar semua ya. Berarti kalian sudah paham dengan materi penjumlahan, pengulangan, dan
dan perkalian. Nah, sebelum itu, coba ada yang mau menyimpulkan nggak? Tadi kita belajar apa aja? Belajar pengoperasian bilangan bulat, Ya. yaitu penjumlahan, Lalu, pengurangan, perkalian. Lalu ada sifat-sifatnya. Ada Salah apa satunya aja? itu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. oke. Lalu tadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya Positif. alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, alhamdulillah kalian luar biasa ya hari ini. Kalian sudah belajar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan alhamdulillah setelah Ibu lihat hasil jawaban tadi, jawaban kalian sudah benar semua. Berarti kalian paham ya, insya Allah? Insya Allah. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembagian. Karena kenapa Ibu pisah? Karena pembagian akan membutuhkan waktu lebih lama gitu ya. Jadi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke. Ibu cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Ibu keluar ya. Assalamualaikum.